salah seorang murid Nabi Isa alaihissalam atau yang biasa disebut dengan Hawariyun, meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menghidupkan salah satu saksi terjadinya banjir besar yang menenggelamkan seisi bumi yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam membangkitkan salah satu putra dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Ham bin Nuh alaihissalam, untuk menceritakan apa yang terjadi pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahabat kalam turas. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi yang istimewa, yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya yang juga luar biasa ngeyel. Dan jika kita bicara tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, maka yang akan disinggung adalah adanya sebuah kapal besar pada zaman itu yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk menyelamatkan kaumnya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut, yang setidaknya ada 11 fakta kapal Nabi Nuh alaihissalam yang menggemparkan dunia modern. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan proses pembuatan kapal itu membutuhkan waktu selama 400 tahun. Kemudian seluruh bagian kapal dibuat menggunakan bahan kayu. Imam At-Tabari dalam bukunya yang berjudul Tarikhur Rusul wal Muluk menjelaskan waktu yang dibutuhkan agar pohon-pohon tersebut dari sejak ditanam hingga siap untuk ditebang adalah selama 40 tahun. Dan menurut sebuah riwayat, kapal tersebut berlayar selama 150 hari. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah 11 fakta tentang bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam nahkoda tertua di dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasannya Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya ketika beliau berusia 480 tahun. Masa kenabiannya yaitu 120 tahun dan berdakwah selama 500 tahun. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengarungi banjir ketika usianya 600 tahun. Dan kemudian setelah banjir, beliau hidup selama 350 tahun. Dan ini menjadikan Nabi Nuh alaihissalam sebagai nahkoda tertua di dunia yang pernah berlayar dengan kapalnya. Yang kedua, bahtera Nabi Nuh alaihissalam merupakan kapal terbesar di dunia. Ibnu Abbas menceritakan, pada suatu hari, salah seorang murid Nabi Isa alaihissalam atau yang biasa disebut dengan Hawariyun, meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menghidupkan salah satu saksi terjadinya banjir besar yang menenggelamkan seisi bumi yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam membangkitkan salah satu putra dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Ham bin Nuh alaihissalam, untuk menceritakan apa yang terjadi pada waktu itu. Berarti saat itu Nabi Isa alaihissalam ini menghidupkan mayat yang usianya sudah 4000 tahun. Kemudian Ham pun menceritakan kapal itu memiliki panjang sekitar 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Kapal yang dibuat ayahnya itu memiliki 3 lantai yang diisi oleh hewan dan manusia, yang menjadikan kapal Nabi Nuh alaihissalam ini sebagai kapal terbesar di dunia
dan alat angkut pertama di dunia yang terbuat dari kayu. Nabi Nuh alaihi salam mengumpulkan paku dan menebang kayu besar dari pohon yang ia tanam selama 40 tahun. Yang ketiga, menjadi alat angkutan laut pertama di dunia. Kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam ini memang diperuntukkan mengangkut manusia dan sejumlah hewan dengan berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Nuh alaihi salam dalam membuat kapal yang kuat untuk menghadapi serangan topan dan banjir. Kapal Nabi Nuh ini merupakan alat angkutan laut pertama di dunia. Yang keempat, kapal bertingkat pertama. Tak hanya memiliki ukuran yang besar, kapal ini juga dibuat Nabi Nuh alaihi salam memiliki 3 tingkat. Lantai pertama diisi oleh hewan peliharaan dan binatang liar. Lantai kedua diisi oleh manusia. Kemudian di lantai yang ketiga diisi oleh berbagai jenis burung. Yang kelima, kapal yang berlayar tertinggi dari dasar laut. Bencana yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam adalah banjir yang paling parah sepanjang sejarah. Bagaimana tidak? Ketika itu, ketinggian air banjir sanggup menenggelamkan puncak sebuah gunung. Menurut Al-Quranul Karim, kapal Nabi Nuh alaihi salam mendarat di sebuah bukit yang dinamakan dengan Bukit Judi. Ada juga pendapat yang menunjukkan Nabi Nuh alaihi salam mendarat di suatu gunung di wilayah Kurdi, atau lebih tepatnya di bagian selatan Armenia. Pendapat selanjutnya berasal dari Wiyad Archaeological Research. Mereka mengatakan kapal Nabi Nuh alaihi salam itu mendarat di sebuah wilayah Turkistan, iklim hutan timur laut, pulau yang oleh orang-orang Arab disebut sebagai Jazirah Ibnu Umar. Yang keenam, kapal anti badai dan banjir pertama di dunia. Selain sanggup menampung cukup banyak penumpang termasuk hewan dan manusia, kapal Nabi Nuh alaihi salam ini didesain atau dibuat agar tahan terhadap badai dan gulungan-gulungan ombak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Nuh agar beliau membuat kapal yang kuat, supaya dia dan kaumnya selamat dari musibah besar itu. Yang ketujuh, kapal pertama yang berlayar tanpa kompas. Tentu saja teman-teman yang dirahmati Allah, pada zaman itu pastilah tak ada peralatan canggih seperti sekarang ini. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika itu kapal Nabi Nuh alaihi salam terombang-ambing tak jelas tanpa arah selama 150 hari. Barulah mereka mendarat di suatu tempat. Yang kedelapan, Nabi Nuh alaihi salam bukan ahli kelautan. Dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam alaihi salam adalah seorang petani, Nuh alaihi salam adalah seorang tukang kayu, Idris alaihi salam adalah seorang penjahit, dan Musa alaihi salam adalah pengembala. Memang dari kisah Nabi Nuh alaihi salam menyiratkan beliau adalah seorang tukang kayu yang hebat. Makanya beliau bisa membuat kapal yang luar biasa besar dan kuat. Walaupun Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal, namun bukan berarti beliau tahu tentang ilmu kelautan. Yang kesembilan, penumpang kapal Nabi Nuh alaihi salam paling sedikit. Imam At-Tabari menceritakan setelah banjir surut, kapal Nabi Nuh alaihi salam pun berlabuh di sebuah pegunungan yang dinamakan dengan pegunungan Ararat. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam membangun sebuah kota di suatu areal yang termasuk Mesopotamia dan menamakan kota tersebut dengan nama Temanon yang memiliki arti 80. Karena kota tersebut dibangun oleh orang-orang beriman yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam yang jumlahnya 80 orang. Yang ke-10, kapal pertama yang mendarat di gunung. Setelah ratusan hari terombang-ambing banjir besar,
kapal Nabi Nuh alaihi salam pun mendarat di sebuah gunung yang dinamakan dengan Gunung Judi. Peristiwa itu terjadi pada 10 Muharram atau Asyura. Itulah alasannya kenapa 10 Muharram banyak diperingati oleh pemeluk agama Samawi, lantaran berbagai peristiwa bersejarah besar yang terjadi pada tanggal tersebut. Sejumlah penelitian mengklaim bahwa Gunung Judi yang dimaksud adalah Gunung Ararat yang ada di negara Turki. Klaim ini berdasarkan pada penemuan struktur yang menyerupai sebuah perahu besar dengan mempunyai ukuran yang sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh sejarawan Muslim. Mereka mengklaim bahwa itulah kapal Nabi Nuh alaihi salam yang mendarat di Gunung Judi atau yang sekarang bernama Gunung Ararat. Yang ke-11, kapal yang terlama di dunia mengarungi banjir. Nabi Nuh alaihi salam bersama pengikutnya yang berjumlah 80 orang berada dalam kapal tersebut selama 150 hari. Karena waktu itu terjadi hujan badai disertai angin, Nabi Nuh alaihi salam pun menutup rapat kapalnya agar tidak dimasuki oleh air hujan dan banjir. Nah, karena ditutup rapat, Nabi Nuh alaihi salam tak bisa melihat keluar untuk mengetahui apakah banjirnya sudah surut ataukah belum. Kemudian beliau melepaskan seekor burung merpati. Tak berapa lama, burung itu pun kembali ke dalam kapal. Dalam paruhnya, burung itu menggigit ranting pohon dan ada segenggam tanah di kakinya. Berarti itu tanda banjir telah surut. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam pun menyandarkan kapalnya, dan orang-orang serta hewan turun dari kapal tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi itulah 11 fakta kapal bahtera Nabi Nuh alaihi salam yang menggemparkan dunia modern. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Kebenaran sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.